diskusi kita ini bisa menjadi semacam rujukan gitu ya untuk kita ketika bicara terkait dengan just transisi ekonomi masa depan itu manusia. Semua ini terjadi itu karena ulah kita semua, ulah manusia, sehingga karbon dioksida semakin banyak yang tadi dampaknya terkait dengan rumah kaca. Kalau dulu teman-teman pernah sekolah, efek gas rumah kaca ini juga dipelajari kan waktu SMA, waktu SMP tentang efek gas rumah kaca itu, macam teori rumah kaca itu, sehingga karena dia banyak emisi, atmosfernya sudah mulai bolong-bolong, dia tidak lagi bisa menahan sinar matahari yang masuk ke bumi. Mengurangi emisi, menahan supaya suhu bumi itu tidak lebih dari 1,300 triliun untuk pengurangan emisi. Tapi 300 triliun yang dijanjikan itu adalah bentuknya hutang. 2015 kesepakatan. Ya, dunia sepakat untuk mengurangi emisi. Dunia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi. Dan kemudian Indonesia itu juga sama. Indonesia tahun 2016. Jadi 2015 perjanjian Paris, 2016 Indonesia meratifikasi perjanjian itu. Artinya Indonesia juga sudah bersepakat untuk juga melakukan pengurangan emisi. Privatisasi itu menjadi sebuah ancaman. Jadi ini sebuah hal yang besar yang akan kita lakukan. Dia mengeluarkan karbon monoksida yang sifatnya adalah mengikat oksigen. Karena dia masih CO, dia akan mengikat oksigen. Industri mana yang kayak gitu mereka nih? Ada nggak industri? Dari mulai otomotif, tambang, batubara dan sebagainya, semua izin pemerintah. Dan saya kira dampak daripada pemanasan global ini, pemerintah harus bertanggung jawab. Persiapkan, ya jadinya merugikan para kawan-kawan. Nah maka dari itu tadi disampaikan kan baru paham. Nah ini kampanye buat di serikat pekerja dulu deh. Sekarang kita punya listrik, artinya kita ikut merusak bumi sendiri dan kita teriak-teriak juga. Nah ini sebenarnya sih kalau kita bahas ini bisa banyak nih. Tapi pembahasan ini memang harus benar-benar niat internasional maupun nasional. Kalau kita sekarang ini lihat batu pemakaian listriknya tadi contoh, berapa banyak kelapa yang digunakan oleh manusia di Indonesia? Batoknya itu berapa banyak? Coba Indonesia digarapin lagi pakai itu semua. Kurang aja listrik berapa buat? Dengan alasan ekonomi, jadi supaya arus lalu lintas lancar dan sebagainya. Saya juga sempat protes ke Pemda DKI pada waktu itu terkait masalah tersebut. Gitu. Jadi ya biar bagaimanapun juga pemerintah juga punya andil dalam hal salah kebijakan untuk terkait dengan lingkungan, karena lebih mementingkan ekonomi berarti pengusaha dalam hal ini dibanding lingkungan. Kalau kita bayangin rumah kaca itu rumah yang atasnya kaca, sampingnya kaca ya, dindingnya kaca ya, di mana sinar matahari itu bisa masuk, tapi panasnya nggak bisa keluar. Seperti itulah kira-kira kenapa tadi sudah dijelaskan oleh Bukaan, karena atmosfer bumi ini ternyata terjadi perubahan karakter yang tadinya bisa melepas panas ya, perlahan tapi pasti menahan panas, sehingga sinar matahari ke bumi panasnya tidak bisa semua dipantulkan ke ruang angkasa. Memang yang ngeri kalau terjadi pencairan es ya, untuk es itu ya, esnya mencair, itu pasti terjadi peningkatan permukaan air laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rizal juga menyampaikan perlu ada penghijauan yang disampaikan tadi. Intinya setiap kita memang harus berperan aktif dalam menjaga hijaunya bumi. Tapi satu yang pasti bahwa transisi energi itu pasti akan terjadi, dan itu imbasnya seperti dibahas di awal akan terjadi PHK seperti Bapak dibilang, masih mengganggu kita dari sektor apapun. Di pengalaman kemarin masih ada yang belum yakin bahwa transisi energi itu tidak akan terjadi. Padahal itu akan diiringi dengan transisi teknologi, dengan berubahnya energi dari energi fosil menuju energi hijau, itu pasti akan diikuti dengan transisi teknologi. Mobil yang dulu pakai oli sekarang nggak pakai oli,
mobil yang dulu pakai cerobong knalpot bawah itu, dengan adanya mobil listrik itu akan berimbas terhadap para vendor yang menyediakan knalpot, karena dalam satu mobil itu akan banyak komponen yang hilang dengan adanya mobil listrik. Artinya efek ke depan ngeri sekali. Dan betul, kita nggak hanya berretorika seperti ini, teman-teman KSPI dan KSPS itu sudah melakukan upaya-upaya kampanye seperti itu. Dan walaupun kemarin di mic saya nyolong waktu sama Bang Oji untuk sekedar membagikan pamflet kampanye itu pun sudah menjadi bagian dari kegiatan KSPI yang dilakukan selama ini. Dan harapannya bahwa transisi energi itu kita bisa menyongsongnya seperti apa, karena ke depan ekonomi kita pun akan menjadi ekonomi hidup, dan pasti banyak peluang kerja, banyak kehilangan pekerjaan juga banyak. Bagaimana mensiasatinya? Ada Bang Yudi yang nanti bisa menyampaikan di forum BRIC, karena BRIC itu kalau bahasa saya itu tandingannya IMF, dia bisa menyuarakan dari transisi energinya dan transisi teknologinya seperti apa. Itu saja teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.